warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Sehat? Iya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama, ibu yang pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, semoga dengan kita berdoa kita selalu diberikan kelancaran dalam melakukan aktivitas. Seperti halnya dengan kita akan belajar di pagi hari ini. Kita semoga diberikan kelancaran ya anak-anak. Iya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau absen terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua. Iya, alhamdulillah ya anak-anak masuk semua. Nah, sekarang Ibu mau tanya anak-anak. Tadi waktu anak-anak berangkat sekolah, anak-anak melihat pemandangan apa aja di jalan? Iya, ada yang melihat gunung, lalu iya ada yang melihat sawah, ada yang melihat jalan, jembatan. Nah, gunung, sawah, jalan, jembatan itu termasuk apa anak-anak? Iya, benar termasuk penampakan alamnya. Iya. Nah, sekarang ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Iya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4. Nah, anak-anak sudah semangat untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Coba Ibu cek. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Iya, tepuk semangat. 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 Iya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, anak-anak dapat mengetahui tentang perbedaan penampakan alam dan juga penampakan buatan. Anak-anak juga dapat mengetahui tentang bintang alam, kondisi iklim di Indonesia, persebaran flora dan fauna, dan juga ide pokok serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini Benny sedang beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar sawah. Yang warna hijau sejauh mata memandang, udaranya pun bersih dan sangat segar membuat Benny betah di sana. Nah, penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, penampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Mari kita bahas. Anak-anak, tahukah kamu perbedaan penampakan alam dan juga penampakan buatan? Ya, benar. Penampakan alam yaitu lingkungan alami yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sedangkan penampakan buatan yaitu lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, coba perhatikan. Ibu punya poster tentang penampakan alam dan penampakan buatan. Coba diperhatikan. Yang pertama ada gambar. Ya, benar ada gambar gunung. Nah, gunung ini merupakan penampakan alam atau penampakan buatan. Ya, benar gunung merupakan penampakan alam. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Coba perhatikan ada gambar apa? Ya, benar ada gambar jembatan. Nah, jembatan ini termasuk lingkungan alam atau lingkungan buatan. Ya, benar jembatan merupakan lingkungan buatan. Nah, kenapa? Karena jembatan ini diciptakan oleh manusia. Nah, selanjutnya gambar yang ketiga. Coba perhatikan ada gambar apa? Ya, benar ada gambar gedung. Nah, gedung ini merupakan penampakan alam atau penampakan buatan. Ya, benar gedung ini merupakan penampakan buatan. Nah, coba perhatikan gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Ini
gambar apa anak-anak? Ya benar, gambar pantai. Nah, pantai ini merupakan kenampakan alam atau kenampakan buatan? Ya benar, merupakan kenampakan alam. Karena apa? Ya, karena pantai ini diciptakan oleh Tuhan tanpa adanya campur tangan dari manusia. Nah, selanjutnya, bentang alam di Indonesia ini sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mari kita kenali lebih dekat. Nah, di sini Ibu punya contoh mini peta. Nah, yuk sekarang kita belajar tentang bentang alam. Nah, yang pertama ada Kepulauan Maluku. Nah, di Kepulauan Maluku ini memiliki bentang alam yang berupa gunung. Nah, di Kepulauan Maluku ini ada Gunung Gamalama, ada Gunung Gamkonora. Nah, kemudian ada lembahnya anak-anak, ada Lembah Argo, Lembah Manusera, kemudian ada bukit. Di Kepulauan Maluku ini ada Bukit Durian, Bukit Wonomadiahi, dan juga ada sungai anak-anak. Nah, ada sungai apa aja, Bu? Di Kepulauan Maluku ini ada Sungai Ato, Sungai Eti. Nah, kemudian ada dataran rendah juga anak-anak. Nah, apa aja, Bu? Dataran rendahnya ada dataran rendah Seram, ada dataran rendah Morotai, dan juga ada pantai. Wah, siapa yang suka ke pantai? Nah, di Kepulauan Maluku ini ada pantai Natsepa, ada pantai. Nah, selanjutnya ada Sumatera. Nah, di Sumatera ada apa aja, Bu? Yuk kita bahas. Nah, di Sumatera ini juga ada gunungnya. Namanya apa, Bu? Ada Gunung Kerinci. Ada juga lembah namanya Lembah Anai dan juga Lembah Harau. Selanjutnya juga ada bukit namanya Bukit Barisan dan Bukit Minangkabau. Nah, selanjutnya juga ada sungai di Sumatera. Sungainya ada Sungai Merangin dan Sungai Batanghari. Nah, kemudian ada dataran rendah juga. Dataran rendahnya apa aja, Bu? Nah, di Sumatera dataran rendahnya ada dataran rendah Kasih, dataran rendah Cermin. Nah, kemudian ada pantainya juga. Pantainya apa, Bu? Nah, di Sumatera ini ada Pantai Tapak Tuan dan Pantai Lampu. Nah, ingat ya anak-anak, yang Ibu jelaskan ini merupakan contoh. Nah, jadi setiap wilayah itu memiliki banyak bentang alam yang berbeda-beda ya. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada apa, Bu? Ada Pulau Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini juga ada gunung. Gunungnya apa aja, Bu? Nah, di Kalimantan ada Gunung Asing dan Gunung Balayan. Kemudian ada lembahnya juga. Nah, di Kalimantan ini ada Lembah Bawang dan juga Lembah Kahung. Kemudian bukitnya di Kalimantan ada Bukit Batu dan Bukit Gelatik. Kemudian ada sungainya juga anak-anak. Di Kalimantan ada Sungai Kapuas dan Sungai Mahakam. Kemudian ada dataran rendah juga di Kalimantan. Nah, ada dataran rendah Ketapang. Kemudian ada pantainya juga di Kalimantan. Nah, nama pantainya Pantai Kemalat dan Pantai Manggar. Nah, selanjutnya Pulau Bali. Nah, pasti anak-anak udah nggak asing ya dengan Pulau Bali. Coba Ibu tanya, siapa yang udah pernah ke Bali? Oh iya. Nah, di Pulau Bali ini juga memiliki bentang alam anak-anak. Nah, bentang alamnya apa aja? Ada gunung. Nah, di Pulau Bali ini ada Gunung Batur, Gunung Agung, dan kemudian juga ada lembah anak-anak. Nah, lembahnya di Bali ini ada Lembah Pantunan, Lembah Bidadari. Nah, kemudian di Pulau Bali ini juga ada bukit anak-anak. Nama bukitnya Bukit Batu Kursi, Bukit Campuhan. Nah, kemudian di Pulau Bali juga ada sungai. Nah, apa, Bu, nama sungainya? Nah, di Pulau Bali ini ada Sungai Badung dan Sungai Nyuling. Kemudian di Pulau Bali juga ada dataran rendah. Nah, apa aja, Bu? Nah, di Pulau Bali ini dataran rendahnya ada dataran rendah Gianyar, dataran rendah Tabanan, dan juga ada pantai. Coba Ibu tanya, di Pulau Bali ada pantai apa aja? Ya, benar, di Bali ada Pantai Sanur, Pantai Kuta, dan masih banyak lagi ya.
Iya, nah selanjutnya nih peta Papua. Nah di Papua ini juga memiliki bentang alam ya anak-anak. Nah apa aja Bu bentang alamnya? Ada gunung loh di Papua. Nah di Papua ada Gunung Puncak Jaya dan Puncak Trikora. Kemudian di Papua juga ada lembah Kaputo dan lembah Baliem. Kemudian juga ada bukit di Papua, namanya Bukit Kobre dan juga Bukit Karang. Kemudian di Papua ini juga ada sungai. Nah, namanya apa Bu? Di Papua ini ada Sungai Digul dan Sungai Undir. Kemudian di Papua juga ada dataran rendah. Nah, namanya dataran rendah pesisir Arafuru dan juga Merauke. Kemudian di Papua juga ada pantai anak-anak. Nah, ada Pantai Bakaro, Pantai Lampu Satu, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya nih Pulau Jawa. Nah, ingat ya anak-anak yang Ibu jelaskan tadi cuma sebagian dari contoh saja ya. Jadi masih banyak gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, pantai yang masih banyak lagi ya. Nah, sekarang Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa ini ada Gunung Merapi dan juga Gunung Semeru, ada Lembah Dieng dan Lembah Grand Canyon, dan juga ada bukit. Nah, nama bukitnya apa? Di Pulau Jawa ada Bukit Sumedang dan juga Bukit Kidul. Kemudian di Pulau Jawa juga ada sungai, namanya Sungai Brantas dan Sungai Ciliwung. Kemudian di Pulau Jawa juga mempunyai dataran rendah. Nah, namanya ada dataran rendah Madiun dan dataran rendah Semarang. Kemudian di Pulau Jawa juga ada pantai. Nah, ada Pantai Kelayar dan juga Pantai Pangandaran. Nah, ingat ya anak-anak yang Ibu jelaskan ini merupakan contoh ya. Jadi, hal sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya ada Sulawesi. Nah, di Sulawesi ini juga memiliki bentang alam ya anak-anak. Ada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan juga pantai. Nah, gunungnya ada apa aja Bu di Sulawesi? Nah, di Sulawesi ada Gunung Tondana, Gunung Latimojong, dan kemudian ada Lembah Biru dan Lembah Rama. Kemudian di Sulawesi juga ada bukit namanya Bukit Lamando dan Bukit Kasih. Kemudian di Sulawesi juga ada sungai namanya Sungai Maraleng dan Sungai Maraju. Kemudian ada dataran rendah juga di Sulawesi. Nah, namanya dataran rendah Mamuju dan dataran rendah Maros. Kemudian di Sulawesi juga ada pantai. Nah, nama pantainya Pantai Losari dan Pantai Lakeba. Nah, kemudian yang terakhir ada Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, di Kepulauan Nusa Tenggara ini memiliki bentang alam seperti gunung. Nah, gunungnya ada Gunung Rinjani dan Gunung Tambora. Kemudian ada lembah juga, namanya Lembah Rinjani, Lembah Hijau Lombok. Nah, kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara ini juga memiliki bukit, namanya Bukit Merese dan Bukit Mando. Kemudian ada sungai juga di Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, namanya Sungai Warakaka dan Sungai Powu. Nah, kemudian dataran rendahnya dataran rendah Lombok dan juga dataran rendah Sumbawa. Dan ada pantai juga di Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, ada pantai apa aja, Bu? Ada Pantai Gili Trawangan dan Pantai Lasiana. Nah, ingat ya anak-anak, yang Ibu jelaskan ini hanya contoh saja. Jadi, sebenarnya masih banyak contoh-contoh gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai yang masih banyak lagi ya. Masih semangat anak-anak untuk melanjutkan ke materi? Masih? Coba tepuk semangat. Semangat. Nah, kita lanjut ke materi lagi ya. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan pembagian wilayah iklim berikut ini. Nah, coba perhatikan yang warna oranye. Nah, warna oranye ini merupakan bagian kutub.
Sedangkan warna biru merupakan bagian iklim sedang. Kemudian yang warna hijau yaitu merupakan iklim subtropis. Nah, sedangkan yang warna abu-abu ini merupakan iklim tropis. Nah, coba Indonesia terletak di bagian mana anak-anak? Ya, benar. Yang warna abu-abu ya. Jadi yang warna abu-abu itu merupakan iklim tropis. Nah, bagaimana Bu dengan ciri-ciri iklim tropis? Nah, iklim tropis yaitu memiliki ciri-ciri, yaitu suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Nah, selanjutnya lama siang dan juga malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam. Nah, kemudian apa yang maksud dengan iklim? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, sedangkan cuaca yaitu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu yang pendek. Nah, kemudian mari kita tentukan ide pokok pada teks beragamnya flora dan fauna. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Nah, keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Nah, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai sekitar 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Nah, sedangkan spesies hewannya mencapai sekitar 2.215. Nah, sekarang coba Ibu tanya, ide pokoknya yang bagian mana? Ya, benar. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Itu termasuk ide pokok ya, anak-anak. Selanjutnya, iklim di Indonesia. Iklim di Indonesia terbagi menjadi berapa, anak-anak? Ya, benar, terbagi menjadi 2. Apa aja? Ya, ada iklim laut sama iklim panas. Apa sih Bu yang maksud dengan iklim laut? Nah, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Kemudian iklim panas karena di Indonesia berada di iklim tropis. Nah, kemudian coba Ibu tanya, apakah anak-anak pernah mendengar fenomena angin muson? Ya, sudah. Angin muson ada apa aja? Ya, ada angin muson barat sama angin muson timur. Nah, coba Ibu tanya, angin muson barat bertiup sekitar bulan apa sampai bulan apa? Ya, benar, angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober sampai bulan April dan mengakibatkan musim, ya benar, mengakibatkan musim hujan. Nah, selanjutnya angin muson timur. Angin muson timur bertiup sekitar bulan apa sampai bulan apa? Ya, benar, angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei sampai September yang menyebabkan terjadinya kemarau. Nah, selanjutnya kita masuk ke persebaran flora di Indonesia. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu ada Indo-Malayan dan juga Indo-Australian. Nah, apa yang maksud dengan Indo-Malayan? Nah, Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Nah, selanjutnya Indo-Australian. Indo-Australian ini meliputi kawasan Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Nah, selanjutnya kelompok fauna di Indonesia. Kelompok fauna di Indonesia terbagi menjadi berapa, anak-anak? Ya, benar, terbagi menjadi 3. Apa aja? Tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Nah, tipe Asiatis ini meliputi kawasan Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan. Nah, faunanya ada gajah, badak berjula 1, banteng, dan rusa. Nah, kemudian tipe peralihan. Tipe peralihan meliputi kawasan Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau kecil. Nah, faunanya di tipe peralihan ini ada anoa, komodo, babi, dan juga kuskus. Kemudian di tipe Australis ini meliputi kawasan Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, faunanya ada kanguru, burung cendrawasih, burung kasuari, dan juga ada beruang. Selanjutnya anak-anak, iklim, kenampakan alam, dan kekayaan flora
fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab ya anak-anak. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang tertera dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, serta menghormati satu sama lain. Sila kedua, berteman tanpa membeda-bedakan dan menjenguk orang yang sedang sakit ya anak-anak. Nah, sila yang ketiga, bergotong royong, mencintai produk dalam negeri. Nah, sila yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, sila yang kelima, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Coba dibuka LKPD-nya. Sudah? Nah, sekarang coba dikerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah? Belum? Ya sudah, kalau belum, nanti LKPD-nya dilanjutkan mengerjakan di rumah ya anak-anak. Jangan lupa nanti dikirim melalui Google Classroom ya anak-anak, sesuai waktu yang sudah ditentukan. Jangan sampai terlewat ya. Iya. Nah, coba ibu tanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Benar, hari ini kita sudah belajar tentang kenampakan alam dan buatan di Indonesia, bintang alam di Indonesia, kondisi geografis dan juga iklim di Indonesia, persebaran flora dan fauna, ide pokok, kemudian nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila ya nak. Sebelum ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak, coba ibu tanya, ibu beri pertanyaan. Kenampakan alam di Indonesia itu contohnya apa aja anak-anak? Iya, benar, kenampakan alam contohnya ada gunung, laut. Anak-anak sudah paham ya dengan materi yang ibu sampaikan. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan ya anak-anak. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Ya. Cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.